Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran online pada mata kuliah Komunikasi Bisnis tentang pesan-pesan persuasif. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Sebelum kita mempelajari tentang pesan-pesan persuasif, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang pengertian pesan persuasif. Persuasif berasal dari bahasa Latin persuasio, yang artinya membujuk, mengajak, merayu. Jadi, definisi persuasif adalah suatu usaha yang dengan sadar dilakukan oleh individu untuk memodifikasi atau untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi. Pengertian pesan persuasif adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, pendapat, ataupun tindakan komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, di dalam suatu organisasi, pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Mengapa dalam bisnis perlu membuat pesan persuasif? Karena pembuat pesan mengharapkan pihak lain, apakah itu konsumen, pemasok, konsumen potensial, untuk mengubah baik itu pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku, sehingga sesuai dengan yang diinginkan atau perusahaan tersebut bisa mendapatkan manfaatnya. Pesan persuasif bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi persuasif. Ini merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dari komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan. Di mana komunikasi ini nantinya akan memberikan dampak yang membuat komunikan ini bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang komunikator. Adapun komponen-komponen dari komunikasi terdiri dari 3 komponen, di antaranya yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Dari komponen kognitif, individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Kemudian, afektif, individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Kemudian dari konatif, perilaku ini sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Sebagai contoh,
kita mempunyai konsumen. Konsumen tersebut mengetahui produk kita bagus. Misalnya, kita memiliki produk motor Ninja. Ini contoh ya. Nah, konsumen kita bernama Bapak Yusuf contohnya ya. Nah, Pak Yusuf tahu kalau motor Ninja itu motor yang mahal. Nah, itu ya. Kognitifnya di sini adalah kalimat Pak Yusuf tahu kalau motor Ninja itu motor yang mahal. Nah, jadi aspek dari komponen kognitif di sini adalah ya, konsumen itu mengetahui gitu ya. Mengetahui objek yang kita perkenalkan gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk contoh afektif, nah, Pak Yusuf juga suka melihat bentuk motor tersebut karena penampilannya bagus, bodinya bagus, ya, nyaman ketika dipakai. Gitu. Ini merupakan komponen afektif. Jadi individu atau konsumen mempunyai kecenderungan untuk suka atau bisa juga tidak suka pada objek yang kita tawarkan. Kemudian dari komponen konatif, contohnya, namun Pak Yusuf tidak akan membeli motor tersebut karena ia belum mempunyai cukup uang, gitu ya. Nah, komponen konatifnya ini merupakan tindakan individu tersebut terhadap objek yang kita tawarkan. Ya, tindakan Pak Yusuf di sini adalah tidak akan membeli motor tersebut. Karena apa? Karena belum memiliki cukup uang. Itu tadi adalah contoh-contoh komponen-komponen komunikasi ya. Dari segi kognitif, afektif maupun konatif. Apa tujuan pembuatan pesan persuasif? Tujuan pesan persuasif diantaranya yaitu menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang tujuan komunikasi persuasif. Tujuan komunikasi persuasif ada 4 ya. Yang pertama, perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Perubahan sikap atau attitude change. Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir yang mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Kemudian perubahan pendapat
opinion change, seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seorang komunikator, sehingga perlu adanya komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif ini sebagai alat untuk mengubah pola pikir komunikan yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Kemudian perubahan perilaku, behavior change. Perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap. Namun, perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika sikap berubah, maka perilaku pada seseorang atau komunikan pun juga ikut berubah, mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima. Untuk berikutnya, perubahan sosial, social change. Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditemukan pada seorang kepala desa yang menyampaikan informasi persuasif agar masyarakat desa mengikuti program pemerintah. Dengan adanya bahasa yang persuasif, yang bersifat mengajak ini, dapat mampu mengubah pola pikir masyarakat desa untuk mengikuti program pemerintah yang disampaikan seorang kepala desa sebagai komunikator. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari tentang proses perencanaan penulisan pesan-pesan persuasif. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Kemudian, terdapat 3 proses perencanaan pesan-pesan persuasif, di antaranya yaitu analisis audiens. Di sini adalah merupakan penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Jadi, sebelum menyampaikan pesan kepada audiens, kita harus menganalisis dulu siapa audiens kita, ya. Namanya siapa, jabatannya apa, peran dan tanggung jawabnya apa, gitu ya. Kemudian, apa harapan mereka setelah menerima pesan dari kita? Kita harus bisa menemukan apa harapan mereka ya setelah menerima pesan-pesan tersebut. Kemudian, bagaimana pesan Anda dapat menyelesaikan masalah mereka? Nah, selanjutnya, kesan apa yang ingin Anda buat? Apa yang Anda ingin audiens lakukan setelah mendengar pesan-pesan Anda? Untuk selanjutnya, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Untuk berikutnya, memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect approach dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif.
Akan tetapi, jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis pesan persuasif. Jenis-jenis pesan persuasif diantaranya pesan persuasif untuk tindakan. Nah, pesan persuasif untuk tindakan ini terdiri dari beberapa pesan persuasif untuk permohonan dana, kemurahan atau kebaikan hati, informasi, ataupun kerjasama. Pesan persuasif untuk tindakan ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk internal perusahaan dan untuk eksternal perusahaan. Contoh pesan persuasif untuk internal perusahaan antara lain permintaan agar seseorang mengubah kebijakan atau prosedur yang ada. Kemudian, permintaan untuk mengeluarkan uang guna perbaikan mesin dan peralatan. Nah, bisa juga tentang permintaan untuk mempromosikan seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, contoh pesan persuasif untuk eksternal perusahaan diantaranya bisa dalam bentuk surat penawaran harga produk kita, ya. Bisa juga tentang informasi ataupun promosi produk kita, ya. Nah, bahkan bisa juga tentang komplain atau keluhan, ya. Keluhan terhadap rekan bisnis kita atau mitra bisnis kita, ya. Misalnya kita sudah memesan barang gitu ya. Namun barang yang kita terima itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, kita bisa menyampaikan pesan ataupun bisa dalam bentuk surat atau komunikasi langsung tentang komplain barang yang kita terima tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk berikutnya, pesan persuasif dalam penjualan. Pesan persuasif dalam penjualan ditulis karena kecilnya kemungkinan penawaran langsung dengan cara tatap muka yang tidak selalu dapat dilakukan. Tujuan penulisan pesan persuasif dalam penjualan ini dapat dibedakan menjadi 5, yaitu menjaring pelanggan atau konsumen baru, membangkitkan minat calon konsumen atau konsumen potensial agar membeli produk yang ditawarkan, menawarkan nama perusahaan ke dalam ingatan konsumen, menarik calon konsumen untuk mengunjungi tempat usaha, dan membangkitkan minat untuk mencoba atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Bentuk-bentuk komunikasi persuasif ada 3. Yang pertama iklan, dakwah, dan pamflet. Ya. Iklan. Di dalam iklan, komunikasi persuasif seringkali komunikasi jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran karena iklan sendiri merupakan bagian dari jenis promosi. Sehingga iklan merupakan bagian kecil dari aktivitas promosi yang lebih luas. Iklan inilah yang menggunakan komunikasi persuasif sebagai bahasa mengajak para calon pelanggan untuk menggunakan produknya.
Kemudian dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Sehingga aktivitas ini memerlukan bahasa persuasif yang dapat membuat orang yang mendengar pesan tersebut menjadi ikut pengaruh dalam bahasa dan kata-kata yang disampaikan. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan. Namun pada umumnya di zaman sekarang menjadi paradigma dalam bentuk audio visual. Nah, di dalam pamflet pastinya berunsur iklan yang bersifat mengajak. Sehingga pamflet merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif. Pesan persuasif bisnis. Tujuan pesan persuasif bisnis adalah untuk meyakinkan audiens bahwa permintaan atau ide Anda adalah masuk akal dan hal tersebut akan memberi manfaat pada audiens. Dalam dunia bisnis, pesan persuasif digunakan untuk menawarkan sebuah produk kepada konsumen atau perusahaan lain. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengorganisasian pesan persuasif. Pesan atau permintaan persuasif biasanya disusun dengan menggunakan struktur atau pengorganisasian secara induktif atau biasa disebut AIDA. Attention, interest, desire, dan action. Attention atau perhatian ini merupakan bagian pertama menunjukkan bahwa ide pokok pesan tersebut bermanfaat atau menarik, atau bahkan kedua-duanya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens. Kemudian, interest atau minat, ya, ini merupakan bagian kedua yang menyatakan ide pokok yang relevan dengan audiens. Komunikator harus mampu menggambarkan apa relevansinya sehingga membangkitkan minat audiens. Kemudian desire atau keinginan ini merupakan bagian ketiga ya. Isinya mendukung audiens sehingga merasa membutuhkan atau bersedia mengambil tindakan seperti yang diinginkan komunikator. Yang keempat, action atau tindakan. Tahap ini bertujuan untuk mendesak dan menjembatani respon audiens. Nah, untuk selanjutnya, kita belajar untuk menerapkan model AIDA, ya. Nah, hampir semua pesan pemasaran dan penjualan disiapkan mengikuti rencana AIDA, attention, interest, desire, dan action. Dimulai dengan alat penarik perhatian, kemudian menimbulkan minat dengan menjelaskan beberapa fitur unik dari produk atau jasa. Kemudian, kita coba untuk meningkatkan keinginan dengan menyoroti manfaat yang paling menarik bagi audiens. Nah, yang terakhir, ditutup dengan menyarankan tindakan yang Anda inginkan agar dilakukan oleh
audience. Menarik perhatian. Nah, beberapa contoh alat yang menarik perhatian ya. Kita ambilkan dari segi manfaat terbesar dari produk ya. Contohnya, ini sebagai contoh saja, Daihatsu XX ya. Merupakan sebuah kendaraan roda 4 yang bisa memuat hingga 7 penumpang. Jadi ini manfaatnya besar ya dari produk tersebut ya. Jadi satu kendaraan bisa memuat 7 penumpang. Jadi ini satu keluarga ya, ada ayah, ibu, anak, bisa juga nenek itu ya. Kalau kita mau pergi bersama, bisa dalam satu mobil. Ini manfaatnya sangat besar dan tentunya menarik bagi yang sudah berkeluarga tentunya ya. Kemudian solusi masalah. Contohnya, Daihatsu XX sejak pertama kali muncul telah memiliki karakter lincah dan mesin yang bandel. Bobotnya yang ringan membuatnya gesit dikendarai dan dapat memuat cukup banyak orang. Nah, ini produk tersebut bisa menyelesaikan solusi dari suatu permasalahan ya. Nah, ini contohnya di sini kata-katanya lincah ya. Mesin yang bandel gitu ya. Bobotnya ringan, gesit, dapat memuat cukup banyak orang. Nah, ini yang bisa membuat konsumen tertarik ya. Menarik perhatian konsumen. Kemudian tentang berita asli, contohnya Daihatsu XX berhasil memperoleh angka penjualan mobil sepanjang Januari 2020 sebanyak 14.582 unit, jauh melampaui merek lain. Nah, ini adalah rekor penjualan dari mobil Daihatsu XX ini ya. Sudah banyak terjual. Banyak konsumen yang sudah membeli produk ini. Ya. Kemudian dari testimoni ya, bisa juga ini kita memberikan testimoni tentang produk kita kepada konsumen ya. Tentunya setelah konsumen tersebut memakai produk kita ya, kita interview, kita wawancara, apa pendapat mereka tentang produk kita. Ini contohnya ya. Saya dari Jakarta ke Bali hanya membutuhkan sekian liter bensin. Misalnya hanya membutuhkan 100 liter bensin gitu ya. Jadi irit gitu, bensinnya irit, tidak boros. Nah, ini testimoni dari konsumen. Nah, hal-hal ini bisa membuat konsumen tertarik terhadap produk kita gitu ya. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada konsumen bahwa seperti ini loh produk kita, kelebihan produk kita seperti ini gitu. Ada testimoninya gitu ya. Ada berita aslinya dari data-data penjualan ada gitu ya. Kemudian bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Mesinnya lincah gitu ya, bandel, gesit dan cukup banyak orang gitu ya, memuat banyak orang. Nah, untuk selanjutnya, kita harus memastikan bahwa pesan-pesan yang kita sampaikan tersebut bisa membangun minat konsumen. Tentunya untuk membeli atau tertarik dengan produk kita, ya. Untuk membangun minat yang telah Anda ciptakan di bagian awal, ya, sebaiknya juga menawarkan dukungan atau janji yang mungkin Anda buat. Misalnya menggunakan analog untuk menjelaskan bobot produk, memiliki manfaat-manfaat lain. Bisa juga dengan menekankan harga jual secara mencolok di bagian akhir paragraf. Nah, contohnya, HP produk baru super tipis, ya, lebih ringan dari 2 keping CD, dapat diisi sampai dengan 10.000 lagu, ribuan foto digital, dan dapat digunakan sebagai perekam suara pribadi.
tersedia mulai dari harga 4 jutaan. Indah contoh-contoh pesan-pesan ya yang bisa membangun minat konsumen untuk membeli ya, sehingga konsumen tersebut tertarik dengan pesan yang kita sampaikan. Nah, kemudian pesan-pesan yang harus kita buat tersebut harus meningkatkan keinginan, ya, meningkatkan keinginan konsumen untuk memiliki ataupun membeli produk kita. Nah, di dalamnya harus kita tambahkan detail dan manfaat audiens untuk meningkatkan keinginan atas produk atau jasa tersebut. Nah, misalnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menggunakannya, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan bahasa yang kuat dan penuh warna tanpa berlebih-lebihan. Contohnya dengan menyebut kapasitas HP 10.000 lagu, ya. Kemudian mempunyai memori 40 GB dan sebagainya ya. Kemudian seluruh badan pesan harus dijaga agar tetap fokus pada audiens, bukan pada perusahaan atau produk Anda. Jadi pesan-pesan atas produk kita itu harus memberikan manfaat kepada konsumen. Jadi bukan pada perusahaan kita, tapi lebih memberikan manfaat kepada konsumen kita. Nah, itu akan membuat konsumen tertarik dan meningkatkan keinginan agar mau memiliki dan membeli produk kita. Contohnya di sini, korset XX didesain untuk menyangga tulang belakang punggung Anda. Jadi, produk tersebut mempunyai manfaat untuk konsumen kita, yaitu menyangga tulang belakang punggung. Ya. Kemudian, korset XX sangat efektif digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung Anda, dikarenakan cedera dan juga mencegah cedera berkelanjutan. Nah, ini ada manfaat yang sangat besar untuk konsumen setelah memakai korset tersebut, ya. Bisa menyangga tulang belakang dan bisa juga mengurangi rasa nyeri pada punggung karena kan cedera dan juga bisa mencegah cedera berkelanjutan. Nah, hal-hal ini bisa meningkatkan keinginan konsumen ya untuk memiliki produk kita. Nah, itu tadi adalah manfaat dari pesan-pesan persuasif ya. Jadi bagaimana kita untuk bisa menyampaikan pesan persuasi tersebut dengan baik sehingga menimbulkan minat komunikan, audiens, atau konsumen kita untuk membeli produk kita. Untuk selanjutnya, kita perlu memotivasi dilakukan tindakan. Nah, di awal tadi kita sudah belajar bagaimana caranya untuk membangkitkan minat konsumen untuk membeli ya, meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk kita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita harus bisa menarik pembaca atau konsumen ya untuk melakukan tindakan-tindakan agar bisa segera memiliki produk kita atau segera membeli produk kita, tentunya dengan cara segera menghubungi ya, menghubungi outlet-outlet atau counter-counter yang tersedia gitu ya di perusahaan-perusahaan kami gitu ya. Kemudian konsumen segera memesan produk yang kita miliki, memberikan diskon dengan syarat tertentu dan bisa
dengan mengingatkan kepada konsumen bahwa produk-produk yang kita miliki tersebut persediaannya terbatas. Sehingga dengan begitu akan menimbulkan minat konsumen untuk segera membeli, ya, segera memesan produk kita, gitu ya. Dan adanya diskon-diskon juga bisa menarik pembeli ya untuk segera membeli produk kita ya. Karena ada diskon, biasanya suatu konsumen akan berlomba-lomba ya untuk membeli produk kita ya. Mumpung ada diskon, biasanya begitu. Yuk kita beli produk tersebut mumpung ada diskon gitu. Biasanya itu bisa dilakukan untuk menarik minat pembeli atau konsumen. Nah, untuk berikutnya saya akan memberikan contoh pesan-pesan persuasif. Ini dalam bentuk surat ya. Surat penawaran produk kain dan surat penawaran catering ya. Nah, di sini untuk kop surat. Nah, ini PT Garuda Jaya, Jalan Elang nomor 2 Jakarta Utara. Telepon sekian, email, kemudian ada webnya kita cantumkan. Kemudian di sini nomor sekian-sekian ya, lampiran, katalog produk, perihal, penawaran produk gitu ya. Di sini kita cantumkan tanggalnya 22 Maret 2021. Kemudian kita tuliskan di sini yang terhormat PT Gunaraya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 320 Jakarta Selatan. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa PT Gunaraya adalah perusahaan konveksi yang memproduksi pakaian jadi berupa baju dan celana. Kami dari PT Garuda Jaya yang bergerak dalam bidang kain ingin menawarkan kepada PT Gunaraya kain hasil produksi kami. Perusahaan kami menggunakan teknologi terbarukan dalam proses produksi, sehingga produk kami memiliki kualitas tinggi dengan harga yang lebih murah. Demikian penawaran yang kami ajukan, semoga kerjasama dapat terjalin dengan baik. Hormat saya, Wijaya Kusuma, SAB, Manajer Pemasaran. Nah, ini adalah merupakan contoh surat penawaran produk kain. Ya, untuk selanjutnya, surat penawaran catering. Di atasnya ini ada kop surat. Kita tuliskan di sini CV Mawar Mekar, Jalan Pemuda nomor 14 Yogyakarta, telepon sekian-sekian, email mawarmekar@gmail.com, web ya www.mawarmekar.com ya. Yogyakarta 29 April 2020, nomor sekian, lampiran tidak ada, halnya penawaran catering. Kepada yang terhormat Kepala Bagian Operasional PT Sentosa, Jalan Samudra nomor 121A di Yogyakarta. Dengan hormat, bersama dengan surat ini perkenalkan kami dari CV Mawar Mekar merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam jasa catering. Kami bermaksud untuk menawarkan jasa kami kepada PT Sentosa. Kami akan memberikan harga yang kompetitif dan juga sangat menarik. Kami pun tak segan-segan akan memberikan harga khusus bagi PT Sentosa yang akan menggunakan jasa perusahaan kami. Makanan kami dimasak oleh juru masak yang handal dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kami juga telah mendapatkan sertifikat halal dari pihak yang berwenang. Untuk jenis-jenis makanan yang kami tawarkan dapat dilihat pada berkas yang telah kami lampirkan bersamaan dengan surat penawaran ini. Demikian surat penawaran ini kami buat. Kami berharap PT Sentosa berkenan menggunakan jasa catering kami.
Atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Putri Saloja SAB Owner CV Mawar Mekar. Inilah surat penawaran catering ya. Oh ya, mohon maaf, seharusnya di lampiran ini kita sertakan ya lampiran 1 berkas gitu, karena di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa untuk jenis-jenis makanan yang kami tawarkan dapat dilihat pada berkas yang telah kami lampirkan bersamaan dengan surat penawaran ini. Jadi di sini harusnya dituliskan lampiran 1 berkas. Gitu ya. Seperti ini, seperti contoh surat penawaran produk kain, lampiran katalog produk. Nah, itu ya. Ibu harus jawab ya. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan pesan persuasif? Ya. Baik, semoga Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya. Jawaban bisa ditulis pada kolom komentar di bawah ini, atau untuk mahasiswa dan mahasiswi IBM ASMI bisa di-upload di e-learning ya. Alhamdulillah, kuliah kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.